Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Uswatun Hasanah. Saya mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Program Studi Bahasa Indonesia Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur. Saya bekerja di SMK Ma'arif NU Bobotsari. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang best practice cerita baik saya dengan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, hasil, dan dampak. Dengan tujuan yang akan dicapai yaitu meningkatkan motivasi peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia, menulis teks produktif bernegosiasi di dunia kerja dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan, menggunakan model pembelajaran project based learning dengan pendekatan saintifik kelas 10 PBS. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini? Kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu model pembelajaran dan media pembelajaran yang kurang menarik, masih ada siswa belum aktif dalam diskusi, malu untuk menyampaikan hasil karya, dan kurang memanfaatkan TPAK dalam pembelajaran kurang berpusat kepada peserta didik, di mana peserta didik lebih banyak mendengar penjelasan dari guru. Mengapa praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan? Yang pertama, diharapkan praktik ini bisa menjadi inspirasi bagi rekan guru lain, dapat memotivasi guru lain untuk membuat inovasi dan kreativitas dalam mendesain pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik, dapat menjadikan peserta didik memahami pembelajaran sehingga dapat memperbaiki hasil belajar. Dalam praktis ini, saya bertanggung jawab untuk melaksanakan metode dan model pembelajaran yang inovatif tersebut di sekolah tempat saya bertugas, sehingga dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik. Tantangan. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, saya menemui beberapa tantangan. Di antaranya, sarana prasarana yang masih terbatas, seperti akses internet dan keterbatasan jumlah LCD. Keaktifan siswa dalam diskusi yang masih kurangnya percaya diri peserta didik dalam menyampaikan hasil kerja, sulitnya mengimplementasikan sintak pembelajaran dalam setiap aksi. Aksi atau langkah-langkah apa yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Yaitu melakukan koordinasi dengan Wakasarpras dan Wakakurikulum, mempersiapkan media yang dibutuhkan seperti modul ajar, LKPD, PPT, media, asesmen, dan bahan ajar. Menentukan jadwal PPL Aksi 2, mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, persiapan pelaksanaan PPL Aksi 2 dengan mengecek alat dengan baik, memaksimalkan kegiatan pengelolaan kelas. Saya mempunyai strategi yang saya gunakan, yaitu dalam proses pembelajaran, menerapkan saintifik yang terintegrasi dengan TPAK, penggunaan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, dan metode diskusi, penugasan, serta tanya jawab. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, yaitu menggunakan video pembelajaran, slide presentasi, menyusun bahan ajar, LKPD, dan menyiapkan media pembelajaran. Seperti apakah prosesnya? Proses yang saya lakukan untuk melaksanakan PPL Aksi 2 ini dengan menyusun perangkat pembelajaran, menyiapkan modul ajar, LKPD, PPT, bahan ajar, media, dan asesmen. Dalam PPL Aksi 2 ini ada beberapa yang terlibat, diantaranya yaitu Wakasarpras, kepala sekolah, guru bahasa Indonesia, dosen pembimbing dari Universitas Mula Warman,
Dr. Widyatmike Gede Mulawarman, M. Hum, beserta Guru Pamong, Bapak Rizal Effendi Panga MPD, kemudian teman sejawat, dan tim broadcasting, serta seluruh peserta didik kelas 10 PBS. Refleksi hasilnya, dampak dari aksi dan langkah-langkah memiliki sebuah hasil. Di antaranya, penerapan modul pembelajaran sesuai dengan modul ajar dan bagian kegiatan sudah mengikuti sintak PJBL. Video pembelajaran sudah menarik atau lebih menarik karena membuat peserta didik tidak bosan dengan hanya mendengarkan ceramah dari guru. Peserta didik sudah aktif dalam diskusi sehingga mampu menemukan solusi dari permasalahan yang disajikan. Jumlah anggota kelompok heterogen 4-5 orang per kelompok. Peserta didik sudah mulai terampil berbicara, membuka, tanya jawab, dan menutup presentasi. Dan yang perlu diperhatikan, wajah guru selama pembelajaran itu harus selalu ceria. Serta peserta didik sangat bersemangat dalam pembelajaran proyek dan mendapatkan hasil yang luar biasa. Ada beberapa respon dari orang yang terkait dengan strategi yang saya lakukan. Yang pertama yaitu respon peserta didik sangat senang dan antusias dari awal hingga akhir pembelajaran. Peserta didik terlihat pada saat refleksi pembelajaran. Respon teman sejawat juga positif karena mereka ingin mengikuti apa yang sudah saya ajarkan kepada peserta didik dengan project based learning yang menghasilkan sebuah poster yang menarik dan kreatif. Demikian hasil dari best practice cerita baik saya. Semoga menginspirasi kalian semuanya.